CPU-nya kita memakai salah satu CPU AM5 yang paling worth it di harganya saat ini. Dengan 2 jutaan aja kita udah dapat CPU Ryzen 8 Core 16 thread berarsitektur Zen 4 yang powernya udah lumayan di harganya. Jujur buat kalian yang baru mau nyemplung ke ekosistem AM5 dan nyari yang masih middle budget, kita saranin banget CPU ini buat jadi pilihan karena price to performance-nya yang paling oke. Lalu buat mobonya, kita pilih mobo Asus yang nama line up-nya itu paling baru. Namanya itu AYW atau Aya wae, dan dari packagingnya aja udah beda ya, kayak special edition gitu. Sementara mobonya sendiri punya keunikan ya paling di heatsink VRM-nya yang kelihatan ada tulisan AYW gitu. Mobo ini juga udah support 2 M.2 SSD, dimana yang satu udah support PCIe Gen 5, konektornya di bagian belakang ada 8 USB-A yang terdiri dari 2 USB 3.2 Gen 1, 4 USB 2.0, dan 2 yang bawah itu adalah 3.2 Gen 2 10 GB. Tidak ada Type-C di bagian belakang, namun di depan itu ada 3.2 Gen 1 buat Type-C konektor. Mobo ini juga ada Wi-Fi 6-nya, namun antenanya masih yang antena Asus yang lama. Kalau bisa gue simpulkan, sebenarnya B650M AYW ini kayaknya ada di line up Prime tapi kayak specialized edition gitu deh. Karena kalau kita melihat dari desainnya itu mirip-mirip Prime ketimbang mirip-mirip TUF. Tapi kalau melihat dari harganya yang lebih mahal daripada Prime series, gue belum bisa menyarankan untuk ngambil B650M AYW ini untuk dapat price to performance yang paling bagus. Buat RAM kita lagi-lagi memakai merek dari Apacer. Ini adalah Apacer Knox RGB 2x16 atau 32GB yang DDR5 6400. Kalau dari bentuknya sih ini nggak terlalu gaming-gaming banget. Ini masih bisa memberi banyak clearance ke komponen lain, namun tetap punya aksen gaming RGB yang bisa diatur-atur lewat software motherboard atau ngikutin RGB bawaan headernya. Untuk supportnya, RAM ini juga ada support dengan Intel XMP 3.0 dan juga AMD Expo. SSD-nya kita juga memakai Apacer, dan karena ini harganya lumayan murah, kita ambil yang 2TB. Ini adalah seri yang Q4U, seri PCIe Gen 4 X4-nya Apacer yang harganya gak terlalu mahal banget. Apalagi yang kapasitasnya 2TB ini cuma 1,8 jutaan. Speednya juga lumayan kencang, bisa dapat 7000 MB per second dengan kapasitas 2TB di bawah 2 juta rupiah. Itu menurut kita udah lumayan good deal. Karena waktu kita rakit PC 10 jutaan itu banyak yang suka dengan cooler CPU-nya, kita pakai lagi nih Olympus Iota A40 yang digital. Ini cooler harganya cuma 300 ribuan, cuman ya estetiknya udah cakep banget. Digital info buat CPU temperature-nya itu bisa nambah ganteng PC rakitan kalian, dan buat nampilin CPU temperature-nya di sini kita butuh sebuah software dari Olympus-nya. Tapi ya software-nya itu simple aja, cuma bisa ganti standar temperature-nya doang. Nah, casingnya kita pakai salah satu brand yang baru nih. Nama brandnya adalah VBR. Kalau yang kita pakai kali ini namanya VBR M5. Dia itu casing micro ITX yang dimensinya cukup kecil, dan ada gagang juga di atasnya yang bisa dicopot pasang kalau kalian nggak suka. Estetiknya sih lumayan oke. Pertama gue lihat, gue kira ini casing tough gaming yang mahal, tapi ternyata harganya nggak sampai 500 ribu. Bahkan di harga segini, casingnya udah punya USB 3.2 Gen 1 Type-C di bagian depan. Jadi cocok sama motherboard yang kali ini kita pakai. Power supply-nya ada di bagian depan agar lebih compact, jadi ini mirip dengan Cooler Master yang Cube series. Untuk build yang kali ini kita juga nggak memakai SSD SATA sama sekali, namun kalau kalian nanti mau pakai SATA SSD, kalian bisa pakai 2 slot yang ada di belakang mobo ini. Overall casingnya bisa kita sebut dengan SBC lah, atau Small Black Case. Nah, karena casingnya nggak include fan sama sekali, kita bakal pasang fan Olympus yang harganya itu nggak nyampe 40.000. Tapi kita pasang sampai 5 biji, dimana 2 adalah intake dari bagian bawah, 1 exhaust ada di bagian belakang, dan 2 lagi ada di atas untuk jadi exhaust juga. Jadi airflow konsepnya itu kira-kira -1 lah. Nah, karena build kali ini kita juga nggak terlalu makan daya banget, kita bakal pakai PSU 650 watt dari FSP yang udah pernah kita pakai juga. Sayangnya ini nggak modular, yang dimana ini agak ribet kabel manajemennya di dalam casing kecil dan bisa ngerusak estetik di dalam casingnya. Jadi kalian harus hati-hati dalam kabel manajemen, utamakan pakai casing yang masih luas dengan ruang kabelnya. Nah, baru kita akan masuk ke primadona dari PC-nya atau komponen yang paling mahal, yaitu GPU. Dengan budget 9 jutaan, kita akan pakai RTX 5060 Ti yang VRAM-nya itu sampai 16 GB. Yang kita pakai kali ini dari merek Asus, dan ini adalah yang Prime Series. Dia hanya memakai 1x8 power pin aja, jadi nggak perlu 12 VHPWR. Buat desainnya, menurut gue yang Prime ini cocok dengan build PC kita yang sekarang, yaitu Small Black Computer. Tapi performanya sih harusnya udah yang BBC atau Big Black Computer.
Saat merakit PC ini, beberapa hal yang jadi kendala buat kita ya kurang lebih di kabel management aja sih. Karena ini kan adalah form factor yang kecil ya. Jadi ada aja gitu kabel yang kurang atau yang terjadi. Saat masang fan, karena fan chassis yang mau dipasang itu ada 5, sementara fan header mobonya cuma ada 3, termasuk CPU fan. Jadi kita pakai fan splitter yang ujungnya itu 4. Jadi 4 pakai fan splitter dan satu lagi itu nggak pakai fan splitter. Seharusnya sih, karena di build PC ini gue sengaja nggak mau nyalain RGB fan-nya, alias RGB fan-nya itu nggak nyala, ini masih termasuk aman. Beberapa kabel sisaan power supply juga kita taruh di bagian belakang. Untungnya bagian belakang dari casingnya juga masih agak luas. Tapi kalau dilihat dari depan, ada banyak kabel-kabel yang menjuntai jadinya. Palingan kalau mau nutupin berantakannya, itu pakai VGA aja. Buat dapetin skor maksimal dari benchmark kita aktifin dulu AMD Expo Profile dari BIOS. Dan bisa kalian tebak lah dari layout BIOSnya, ini mirip banget dengan Asus Prime Series. Jadi kita simpulkan kalau Aya wae ini adalah special editionnya Prime Series. Nah, setelah kita omongin panjang lebar tentang rakitnya, gimana nih dengan performanya? Ternyata Ryzen 7 8700F yang kali ini kita pakai itu punya performa yang lumayan loh di kelasannya. Dia lebih kenceng dari Ryzen 7 5800X 3D dan ada di bawah Ryzen 7 7700X Persis. Awal mula yang bagus buat yang pertama kali mau nyemplung ke AM5 dan harganya cuma di 2,5 juta. GPU-nya juga udah lumayan oke, skornya udah di atas 4060 ataupun 4060 Ti hampir 40%. Hanya aja memang performa segini hanya bisa didapat dengan harga yang juga 50% lebih tinggi. Agak suwe lah ya Nvidia sekarang price to performance gain-nya. Lalu di gaming, karena Full HD kerasa terlalu easy peasy buat GPU ini, kita akan pakai resolusi 2K aja buat testingnya. Sekalian kita mau kasih lihat juga data yang lumayan banyak, mulai dari pakai multi frame generation doang sampai nggak pakai frame gen sama sekali. Di beberapa game AAA, frame rate yang lancar itu hanya bisa didapetin saat frame gen-nya itu dinyalakan. Contoh Spider-Man 2, walaupun bisa dapetin sampai 172 fps di frame gen kali 4 dan 104 fps di frame gen yang biasa, tapi saat frame gen-nya dimatikan itu hanya dapat 48 fps saja. Indiana Jones juga bisa sih dapat 90 fps saat nggak pakai frame gen, tapi sekalinya frame gen-nya itu dinyalakan bisa lebih dari 100 fps. Doom The Dark Ages juga cuma dapat 87-an fps tanpa frame gen, sementara kalau frame gen yang kali 4 itu bahkan bisa sampai 200-an. Hogwarts Legacy juga sekalipun bisa dimainkan di 160 fps, namun frame rate aslinya cuma 48 fps. Nah, kalau Monster Hunter Wilds ya kalau mau dimainkan di 100-an fps mesti nyalain frame gen juga. Cyberpunk pun sebenarnya dapatnya itu di bawah 60 fps loh kalau kita nggak pakai frame gen. Black Myth Wukong juga bahkan nggak bisa dimainin di ray tracing medium kalau nggak pakai frame gen. Terakhir buat Wuthering Waves, kalaupun kita matikan frame gen-nya, untungnya masih bisa dapat 68 fps, sementara untuk frame gen-nya bisa dapat sampai 96 fps. Kesimpulannya, saat gaming sebenarnya GPU ini raw performance-nya biasa aja, bahkan tergolong underpowered. Yang bikin spesial ya di DLSS dan frame gen-nya itu yang bisa menaikkan frame rate sampai 2 atau 3 kali lipat. Tapi kalian harus ingat ya, ini mumpung videonya bukan sponsoran Nvidia, gue spill aja. Kalau kalian pakai multi frame generation, pastiin kalau frame rate native dengan DLSS-nya itu lebih dari 60 fps. Kenapa? Karena penggunaan frame gen itu akan menaikkan input latency juga. Dan terkadang, apalagi yang namanya multi frame gen, itu suka ada graphic glitch, yang dimana akan mengurangi rasa impresif saat kalian bermain game, terutama game AAA. Lalu kalau buat penggunaan kreatif gimana bang? Menurut kita PC-nya masih lumayan mantep kok. Di Adobe Premiere Pro ya render video 4K H265 10-bit itu bisa di bawah 4 menit. Sementara buat 3D design di Blender itu kita pakai barbershop, pakai optik cuma 1,5 menitan. Ya buat dipakai sama pekerja kreatif, spek segini sih harusnya udah lumayan lah ya. Dengan airflow yang tadi kita udah jelasin, ternyata suhu dari CPU-nya ini lumayan loh. Pas full load cuma mentok di 85 derajat aja dan stabil di sekitar 68-72 derajat, sementara GPU-nya juga adem di 74-78 derajat aja. Lalu kenapa ini bisa adem? Apakah karena casingnya bagus atau memang fan-nya ada banyak aja? Nggak juga, karena power usage dari prosesor dan GPU-nya itu rendah banget. Kalau prosesor dia nggak sampai 100 watt, bahkan pas main game cuma stabil di 50-60 watt aja.
aja, sementara GPU-nya juga cuma mentok di 180 watt, yang menjadikan total sistem ini cuma sekitar 270 sampai 300 watt saat gaming. Dan kalau idle-nya cuma 70 sampai 80 watt aja, jadi masih banyak headroom buat upgrade. Buat mengatur fan speed dari kelima fan yang tadi kita udah pasang, untungnya Ocypus juga menggunakan PWM controller semua, jadi bisa diatur semuanya di Armoury Crate. Dan buat suaranya, saat standar suaranya itu hampir gak kedengeran sama sekali, sementara saat full speed dia lumayan kedengeran. Secara total, harga dari PC rakitan kita kali ini adalah sekitar 18 juta rupiah. Dan buat di harganya, menurut gue ini udah cukup worth it mengingat kita pakainya kan RTX 50 series ya. Dan RTX 50 series itu masih mahal-mahalnya alias belum turun. Dan kalau misalnya kalian ada yang minat untuk build PC yang mungkin mirip atau yang sama persis kayak kita, ada beberapa hal yang bisa diefisienkan. Yang pertama, itu kapasitas SSD-nya bisa diturunin dari 2 TB ke 1 TB. Kalau kalian memang belum butuh, itu bisa efisien sekitar 800.000 lebih. Dan yang kedua, itu bisa mengganti VGA-nya dari 5060 Ti Prime ke 5060 Ti Zotac yang harganya jauh lebih murah. Dan yang ketiga, bisa juga ganti motherboardnya ke yang di bawah 2 jutaan. Walaupun mungkin fitur-fiturnya nggak sebanyak yang AYW punya. Dan kalau misalnya kalian mau mencari motherboard yang ideal buat build kayak gini, sebenarnya kalau bisa milih gue pengen pakai Gigabyte yang DS3H sih. B850M DS3H itu punya PCIe 5.0 yang dimana itu cocok dengan 5060 Ti-nya, sementara yang kita ini masih 4.0. Jadi ya mungkin ada sedikit penurunan performa yang kita nggak tahu sih berapa, tapi ya mungkin lebih optimal pakai PCIe 5 lah ya harusnya. Dan juga untuk Gigabyte DS3H punya 4 slot RAM yang dimana di sini cuma 2, yang berarti kita bisa upgrade sampai 64 GB kalau nanti ada duit lagi. Jadi ya opsi upgrade-nya lebih banyak lah. Sementara untuk PC build kita kali ini, yang gue nggak sukanya itu adalah yang pertama antena wifi-nya Asus, sayangnya masih yang jadul, jadi ada sirip di atas PC build-nya. Dan yang kedua itu adalah upgrade RAM-nya itu kurang, cuman 2 slot doang. Dan yang ketiga dia masih PCIe 4, dimana sayangnya kita udah pakai RTX 50 series yang udah pakai PCIe Gen 5. Tapi secara overall, kalau kalian mau main beberapa game AAA zaman sekarang di resolusi 2K dengan frame rate yang mungkin ya agak so-so, ini masih bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Tapi balik lagi, seperti yang tadi kita bilang, performa RAW-nya sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus banget, cuman dia spesial di ya multi frame generation itu aja. Dan multi frame generation itu akan bergantung sama kompatibilitas gamenya. Ada yang frame gen-nya bagus, ada juga yang frame gen-nya malah glitchy. Yaitu tergantung ke game yang kalian pilih juga sih. Jadi paling itu aja sebenarnya video kita kali ini. Menurut kalian harusnya apa sih yang bisa kita improve lagi di build PC yang kali ini?